Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya seorang pujangga. Di podcast kali ini saya bakalan membahas salah satu topik yang cukup lumayan menarik juga untuk dibahas, perihal Stay With Me. Nah, untuk Stay With Me di sini saya sebenarnya terinspirasi oleh salah satu lagu ya. Lagunya itu judulnya Stay dan dinyanyikan oleh Pick Me Marmoset featuring Gardika Gigih gitu. Nah, dari liriknya itu sendiri sebenarnya itu cukup menguras kebaperan. Jadi perihal seseorang yang menginginkan untuk stay di sini aja, dan di sini itu dari liriknya ya kita kupas dikit karena bagus juga. Saya selalu berharap ada tangan di pundakku akan tetap ada. Saya berharap ada, ibaratnya di situ ada beban yang bisa dibagikan, ada ringan gitu, tidak sendiri menopangnya, ada sharingnya, jadi ada tempat berbaginya, ada solutifnya, memberi solusi kayak gitu. Kemudian bertahan lebih lama lagi, dan senyuman itu selalu bertahan sampai merasa aman, nyaman. Dan di sini tuh diulang-ulang, stay with me, stay longer than before, stay, please stay with me. Diulang-ulang terus, stay. Ini ya tinggallah bersamaku kayak gitu, diulang-ulang terus. Karena apa? Pada dasarnya ya manusia itu membutuhkan orang lain. Kita makhluk sosial, kita butuh orang lain, dan ya tentu wajar juga kalau misalnya sendiri merasa berat, ya pasti butuh orang lain. Nah, nyambung banget sama ada salah satu quotes dari sastrawan hebat, tokoh di Indonesia, yaitu beliau Pak Sujiwo Tejo. Beliau adalah President of saya sensor karena cukup kasar ya. Jadi di sini tuh beliau mengatakan kalau misalnya jangan sengaja pergi agar dicari, jangan sengaja lari agar dikejar, berjuang tak sebercanda itu. Bagus banget gak sih? Bagus lah, masa enggak? Jadi beliau ini membuat quotes kalau misalnya artinya aja itu bagus parah. Kalau misalnya kita itu kalau misalnya mau pergi, ya jangan membuat seolah-olah itu biar kamu tuh dicari. Jangan sengaja kamu itu lari, jangan sengaja kamu tuh ngilang biar dikejar-kejar. Ya berjuang tuh tak sebercanda itu, nggak melulu kamu datang hilang. Kalau zaman sekarang tuh terkenal ini ya, namanya ghosting. Waduh berat deh. Ya gitu. Jadi ya saya selalu mengatakan kalau misalnya setiap perjuangan pasti juga beriringan, berdampingan dengan pengorbanan. Ketika kamu memperjuangkan sesuatu, sebenarnya kamu juga mengorbankan sesuatu. Ketika kamu memprioritaskan sesuatu, sebenarnya kamu juga mengesampingkan hal-hal di bawah yang kamu prioritasin. Ya emang gitu konsepnya. Kemudian ada salah satu juga sastrawati ya, dia adalah Irin. Dia mengatakan begini, membuat quotes kayak gini: jangan baru mencari saat sudah terlanjur pergi. Jangan baru mengejar saat sudah jauh berlari.
menunggu tidak seasyik itu. Nah, ini dari sisi mungkin cewek kali ya. Ya, jangan baru mencari saat sudah terlanjur pergi. Ibaratnya kayak gini. Kadang seorang perempuan tidak menutup kemungkinan, atau laki-laki ya sama aja, merasa kalau misalnya gue suka deh sama dia gitu. Itu telat gitu loh nyadarnya kalau misalnya gue suka sama dia itu telat gitu. Dan ya sebenarnya tuh ya kamu baru sadar aja kalau misalnya udah kehilangan dia, kamu baru sadar aja kalau misalnya udah kebiasaan yang mungkin rutinitas yang mungkin dia beri itu udah nggak sama lagi. Ya seperti itu. Dan Maudy Ayunda pun juga membuat salah satu lagu dengan judul Cinta Datang Terlambat pun juga relate ya sama bahasan ini kali ya. Kalau misalnya cinta datang terlambat gitu, jadi udah telat gitu nyadarnya gitu ya. Terus ada nih dari quotes dari Kwek Cuy tuh buat kayak gini. Jangan mengejar dia yang sengaja berlari menjauhi kamu. Jangan menunggu dia yang jalannya tidak menuju kepadamu. Perasaan tidak pantas dijadikan alasan untuk bertindak sebodoh itu. Nah, ini nih bagus endingnya nih ya dari Kwek Cuy. Kalau misalnya awalnya jangan masih menahan-nahan, jangan sengaja pergi agar dicari, jangan sengaja lari agar dikejar, berjuang tak sebercanda itu gitu. Terus ditambahin, ya jangan baru mencari kalau misalnya udah pergi, jangan ngejar kalau misalnya udah jauh gitu, udah renggang gitu. Terus ya emang nunggu itu nggak asyik gitu ya, namanya perempuan bisanya nunggu ya. Terus habis gitu kalau misalnya yang dari Kwek Cuy ini penutup gitu ya sebagai solusinya gitu ya, kalau misalnya udah sengaja lari, kalau misalnya udah sengaja pergi, kalau misalnya udah sengaja hilang, menjauh gitu ya, ya udah gitu, jangan jadiin perasaan. Misal kalau misalnya udah baru sadar ada perasaan, ya jangan seolah-olah bertindak hal bodoh dengan mengatasnamakan cinta kalau misalnya harus tetap nunggu bla bla bla. Aduh, ya realistis aja kali ya. Dan jangan menunggu dia kalau misalnya kamu itu bukan tujuan dia gitu. Dia punya prioritas lain, dia punya impian lain, dia punya tujuan lain. Ya kamu harus realistis juga gitu. Saya pernah baca juga kalau misalnya ada kayak gini, seorang perempuan itu nantinya akan dihadapkan pada dua pilihan. Pilihan pertama, kamu menerima lamaran orang yang mencintai kamu. Yang kedua, kamu menunggu lamaran orang yang kamu cintai. Ya. Terus saya juga jadi mikir gitu. Ya kalau misalnya dihadapkan pada dua pilihan itu, ya bingung juga gitu loh. Mau menerima lamaran yang mencintai kita, yang datang lamar duluan, atau menunggu orang yang kita cintai itu melamar kita. Tapi kalau misalnya jawabannya tidak sesaklek harus poin A atau sesaklek poin B. Karena apa? Karena tergantung kasusnya. Ya kalau misalnya pada poin B misal, kamu memilih untuk menunggu orang yang mencintaimu melamar kamu. Ya kalau misalnya udah dia itu pasti, dia udah jelas milih kamu, dia udah kalian udah bicarain, kalian udah ngomongin, kalian udah komitmen, kalian udah serius, dia serius, beneran serius, dia nggak cuman ngomong doang, ada actionnya juga. Ya pasti lu pilih yang kedua kan, ya nggak? Tapi kalau misalnya lu pilih yang pertama tadi, yang A itu, yang menerima lamaran orang yang mencintai kamu, ya kalau misalnya situasi kondisinya kamu juga nggak ada sama siapa-siapa, kamu bener-bener single, kamu bener-bener jomblo kayak gitu, ya pasti lu bakal milih yang pertama kan.
maksudnya yang dia ngelamar duluan, yang mencintai kamu. Karena ya namanya perempuan ya, pasti gini sih, dengan berjalannya waktu, dengan seiringnya waktu, dia pasti bakalan luluh juga. Kalau misalnya si laki-lakinya itu juga berjuang, si laki-lakinya juga serius, jelas pasti kayak gitu. Ya itu sih perspektif saya, cuman setiap orang kan pasti punya pandangan masing-masing, tapi nggak bisa saya saklek pilih A, pilih B, nggak bisa, soalnya tergantung kasusnya juga. Nah, di pembahasan kali ini itu perihal stay with me, jadi perihal tinggallah bersamaku, yang dimana itu tadi, setiap orang pasti memiliki fasenya buat butuh orang lain, fasenya buat dia gak bisa sendiri, fasenya dia butuh dicintai, dia butuh dihargai, dia butuh diperhatikan, dia merasa berharga berada di dunia ini, dia merasa ada yang benar-benar menganggap dia spesial. Tentu it's important thing. Stay with me. Sejujurnya saya selalu mengatakan kepada sahabat-sahabat saya kalau misalnya stay with me, just stay with me. Saya meminta untuk stay with me. Tapi ya pada dasarnya setiap orang memiliki kehidupannya masing-masing, setiap orang memiliki jalannya masing-masing. Saya meminta kepada keluarga saya stay with me gitu. Tapi ya pada dasarnya keluarga saya pun juga memiliki kakak-kakak tentu, atau orang tua pasti memiliki bahagianya masing-masing, memiliki tujuannya masing-masing kayak gitu. Dan pada dasarnya ya bersisa adalah diri kita sendiri. Ya stay with me itu ya stay untuk diri kita sendiri, untuk selalu memberikan bahagia untuk diri kita sendiri. Karena di sini tuh sebenarnya nyambung sama yang topik yang episode pertama, yaitu tentang self love gitu. Jadi ya kamu gak pernah bisa minta orang lain buat tetap stay, selalu ada buat kamu tuh gak bisa. Setiap orang punya jalannya masing-masing, setiap orang punya tujuannya masing-masing. Dan dari dulu tuh ya saya pernah buat kayak kata-kata gitu, kalau misalnya setiap orang akan berada pada fase perpisahan, entah perpisahan pernikahan, perpisahan kematian, perpisahan jarak, perpisahan frekuensi, perpisahan rasa kayak gitu. Soalnya kenapa? Ya pada dasarnya tiap pertemuan tentu akan berakhir pada perpisahan. Kita di dunia ini ada lahir, tentu kita juga akan berada pada fase kematian. Ya begitulah. Jadi saya mengangkat topik ini karena itu tadi terinspirasi dari salah satu lagu, yaitu Stay. Karena menurut saya ya bener sih, kayak kita sebenarnya butuh orang, kita butuh ada sosok gitu yang selalu ada, bisa ngertiin kita, bisa saling membahagiakan. Tapi ya pada dasarnya ya nantinya pun kita juga akan bersisa pada diri kita sendiri sama Tuhan gitu. Jadi ya kita gak pernah bisa meminta pada siapapun untuk tetap stay. Jadi ya tetap stay with me, with yourself. Stay with yourself. Jadi kamu ya tetap harus bisa stay sendirian pada dirimu sendiri, dan tenang aja, Tuhan selalu ada buat kamu. Oke, cukup panjang ya ngocehnya saya di episode 2 ini, sekitar 14 menitan lebih ya. Jadi itu yang pengen saya sampaikan tentang stay with me. Kalau misalnya kamu dimanapun berada yang pengen request topik yang diangkat tuh apa, silahkan bisa hubungi saya welcome banget. Dan insya Allah sesuai sama janji saya, buat hiburan juga buat saya, karena saya suka bikin podcast buat menghibur diri sendiri sebenarnya, dan suka sharing juga ya. Insya Allah di weekend gitu, ketika saya senggang, kalau nggak Jumat ya Sabtu, kalau nggak Minggu kayak gitu.
sekian dari saya seorang pujangga. Terima kasih. Nantikan episode-episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah menyerah, tetap tersenyum bahagia. Karena kamu hebat. Terima kasih.